Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta semua. Selamat bergabung kembali di ruang virtual kita semuanya. Hari ini semua sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Kita semua bisa belajar bersama walaupun di tengah suasana yang memprihatinkan, apalagi di daerah kita. Ya, untuk segera kita memulai, mari kita buka dulu sesi kita ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk membangkitkan semangat, sebelum kita membangkitkan semangat supaya kita hari ini lancar, monggo Pak Budi, teman-teman dipimpin untuk berdoa. Ya, dipersilahkan. Terima kasih Bu Nini. Selamat pagi Bu Rindang. Sebelum kita mulai aktivitas pagi ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kita semua dalam kegiatan ini diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dipersilakan. Selesai. Nah, satu lagi supaya kita tetap semangat walaupun kita di rumah masing-masing, ayo kita bangkitkan semangat kita. Monggo Pak Budi dipimpin yel-yelnya. Oh iya, ya. Siap ini nanti ini ada yel-yel penyemangat ya. Kita agar lebih semangat dalam belajar pagi ini. Kita cek dulu. Nanti saya bilang merdeka belajar, jawabannya merdeka belajar, yes, gitu nggih. Oke, siap. Kita cek dulu. Merdeka belajar. Merdeka belajar. Yes. Ya. Jadi semangat. Terima kasih. Ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita masih melanjutkan materi kita pada pertemuan yang lalu ya. Dalam rangka kita akan melaksanakan kurikulum sekolah penggerak di sekolah kita masing-masing, kita memang harus mendalami beberapa hal baru yang sebenarnya mungkin bukan baru, tapi kita ada hal-hal yang disempurnakan. Ya, hari ini kita akan belajar tentang alur tujuan pembelajaran. Ini saya share screen dulu ya. Sudahkah terlihat? Sudah Ibu. Sudah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Nah, kita hari ini masih ada pada materi alur tujuan pembelajaran. Namun sebelum kita mempelajari hal tersebut, mari kita lihat kembali kontrak belajar kita Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, kita sepakati bersama kita hadir tepat waktu di ruang Google Meet. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah hadir tepat waktu. Semuanya sudah bersemangat. Kontrak belajar kedua, kita harus mematikan mikrofon saat ada peserta yang presentasi. Yang ketiga, jika akan bertanya, gunakan fitur angkat tangan dan berbicara setelah dipersilahkan, agar pertanyaan Bapak Ibu dapat kita dengar bersama dengan jelas mestinya. Kemudian yang keempat, hargai peserta lain yang sedang berbicara. Demikian Bapak Ibu semuanya. Nah, kita semuanya akan belajar bersama tentang alur tujuan pembelajaran yang kemarin juga sudah kita pelajari konsep alurnya dan juga konsep tujuan pembelajarannya. Hari ini kita akan melanjutkan tentang prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran dan bagaimana prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Ya, sudah siap ya Bapak Ibu semuanya ya. Nah, apa sih alur tujuan pembelajaran? Pasti di konsep kita sudah belajar bersama bahwa alur tujuan pembelajaran ini adalah hal-hal yang perlu kita laksanakan ketika kita akan mencapai capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, salah satunya kita harus menyusun alur tujuan pembelajaran. Mungkin jika pada kurikulum yang lalu tidak ada yang namanya alur tujuan pembelajaran. Namun
panduan kita mengajar pada kurikulum yang lalu dinamakan silabus. Nah, inilah yang nanti akan sedikit sama dengan silabus, namun nanti ada beberapa hal yang menjadi keunikan dari alur tujuan pembelajaran ini yang nanti menjadi ciri khas kurikulum sekolah penggerak. Nah, Bapak Ibu, alur tujuan pembelajaran ini mempunyai 7 prinsip penyusunannya. Nah, ada 7 ya Bapak Ibu, supaya alur ini nanti bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mari kita pelajari apa saja sih 7 prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Prinsip yang pertama adalah sederhana dan informatif. Nah, pada saat penrumusan ATP ini, ATP yang kita susun ini harus bisa dibaca oleh siapapun. Jadi bukan hanya kita sendiri yang paham akan isi alur tersebut, tapi siapa pembaca akan paham akan alur tujuan pembelajaran yang kita susun. Oleh karena itu, jangan menggunakan kalimat yang ambigu atau menimbulkan tafsir ganda. Tapi jika ada hal-hal yang khusus, mari di situ di alur tujuan pembelajarannya silahkan dilengkapi dengan penjelasan atau glosarium. Kemudian yang kedua adalah esensial dan konseptual. Alur tujuan pembelajaran harus memuat aspek pembelajaran yang mendasar dan penting, yaitu kompetensi konten dan hasil pembelajaran. Juga menyediakan pengalaman belajar yang relevan dengan kehidupan dunia nyata. Jadi bersifat kontekstual, Bapak Ibu. Selain itu, alur tujuan pembelajaran ini harus juga sebaiknya menyiapkan atau berupa aktivitas yang menantang, menyenangkan, dan bermakna. Sehingga siswa bisa belajar dengan suasana yang menyenangkan. Nah, yang prinsip ketiga, alur tujuan pembelajaran hendaknya juga berkesinambungan antar fase, antar tujuan pembelajaran. Jadi, identifikasi CP, capaian pembelajaran itu kita breakdown menjadi tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itulah akan kita belajarkan dengan alur tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, antar CP harus ada kesinambungan, sehingga antar tujuan pembelajaran harus ada kesinambungan sehingga capaian pembelajarannya bisa tercapai. Ini. Kemudian prinsip yang keempat adalah pengoptimalan 3 aspek kompetensi. Seperti yang kita tahu, kita mengoptimalkan 3 aspek hasil belajar, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, dengan tahapan kognitif serta dimensi kita memperhatikan dimensi pengetahuan, baik itu faktual, konseptual, prosedural, maupun metakognitif. Jadi, optimalnya 3 aspek ini memang akan membantu peserta didik yang kita beri pembelajaran ini untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian berikutnya adalah merdeka belajar. Nah, prinsip utama penyusunan ATP ini adalah merdeka belajar. Jadi, memerdekakan siswa berpikir dengan ranah akademis sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kondisinya. Nah, oleh karena itu, sekolah atau guru yang menyusun ATP ini harus bisa memberikan pembelajaran dengan mengoptimalkan peran dan kompetensi guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Jadi ini murni apa yang ada di sekeliling kita bisa gunakan sebagai sumber belajar, sebagai sarana belajar dalam penyusunan ATP ini. Berikutnya, operasional dan aplikatif. Rumusan ATP ini harus dideskripsikan secara operasional. Jadi, bisa diterjemahkan ketika nanti dalam tahap selanjutnya kita akan merancang modul ajar. Jadi kita mudah diterjemahkan kalimatnya. Lalu adaptif dan fleksibel. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan juga. Kita harus mempertimbangkan karakteristik mata pelajaran, karakteristik siswa, karakteristik satuan pendidikan, juga alokasi waktu yang tepat. Nah, demikian Bapak Ibu, ini prinsip alur tujuan pembelajaran. Dari prinsip ini dulu, apakah ada beberapa hal yang akan ditanyakan
terkait materi yang kita pelajari bersama hari ini. Ya, apa Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan yang akan disampaikan dari materi prinsip alur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Ada Pak Budi, Bu Rindang, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada Ibu. Oh ya, monggo Bu Rindang. Baik, setelah saya menyimak apa yang Ibu berikan, Ibu sampaikan di materi prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran, yang ingin saya tanyakan, apakah boleh guru ketika menyusun ATP menghilangkan beberapa tujuan pembelajaran? Demikian Ibu. Oh begitu ya. Nah, sebagai seorang guru, apa yang disediakan pemerintah namanya adalah capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran itu berisi kompetensi-kompetensi yang nanti akan disampaikan, yang rencananya diwujudkan dalam alur tujuan pembelajaran. Jika guru itu menghilangkan tujuan pembelajaran yang berupa kompetensi-kompetensi tersebut, nah sudah pastilah nanti CP-nya tidak akan tercapai secara utuh. Jadi memang kompetensi yang ada di CP itu tidak boleh dihilangkan supaya profil pelajar Pancasila yang kita rencanakan ini bisa tercapai dengan utuh. Ini apa prinsipnya. Jadi ini kita bicara prinsip yang berkesinambungan tadi. Ya, demikian Bu Rindang. Ada lagi Bapak Ibu? Ya Bu, Kalau saya Bu. Oh ya, Pak Budi monggo. Ya, terima kasih atas pemaparannya ini Bu terkait dengan materi alur dan tujuan pembelajaran. Ini apakah ada batasan Bu jumlah kompetensi yang diidentifikasi dari capaian pembelajaran itu untuk menyusun alur tujuan pembelajaran? Oh begitu Oke. ya. Capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini memiliki muatan yang berbeda-beda. Tidak ada batasan kompetensi ketika kita akan menyusun alur pembelajaran, karena kompetensi yang ada di alur tujuan pembelajaran itu adalah uraian atau identifikasi dari CP. Jadi mungkin CP 1 sedikit kompetensi yang termuat di sana, CP 1 banyak kompetensinya. Jadi ini tergantung capaian pembelajarannya, tergantung kompetensi yang ada di capaian pembelajarannya. Ya, begitu Pak Budi. Ya, Bapak Ibu sudah jelas semua nggih tentang prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Kalau sudah jelas sekali, mari kita lanjutkan. Nah, ini pertanyaan tadi ada berapa ini Bapak Ibu? Ada berapa prinsipnya? Kalau kita lihat tadi, mulai dari sederhana informatif, esensial kontekstual, ada 7 prinsip Ibu. Ya, ada 7 prinsip Bapak Ibu nggih yang ketika kita akan menyusun alur tujuan pembelajaran. Ini yang perlu diingat. Perumusan dan penyusunan alur dan tujuan pembelajaran berfungsi mengarahkan guru dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pembelajaran. Kemudian penggunaan kata kerja operasional dalam perumusan tujuan pembelajaran ini memfasilitasi guru dalam mengidentifikasi indikator atau kegiatan aktivitas pembelajaran. Jadi memang harus pasti, jangan menggunakan kata-kata yang belum operasional sehingga sulit direncanakan aktivitas pembelajarannya. Nah, mari kita lanjutkan Bapak Ibu bagaimana menyusun alur tujuan pembelajaran. Ada 7 langkah juga prosedurnya. Yang pertama adalah analisis CP. Analisis CP ini memuat materi, kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang CP ini sudah dibagi dalam fase, di mana dalam satu capaian pembelajaran itu ada 6 fase, yang masing-masing fase memiliki kelas yang berbeda-beda. Yang kemudian langkah yang kedua, setelah kita identifikasi CP, kita identifikasi kompetensi di akhir fase. Jadi satu CP mungkin akan jadi banyak kompetensi. Lalu kita analisis setiap elemen atau sub-elemen profil pelajar Pancasila. Jadi sudah analisa CP, kita analisa profil pelajar Pancasila yang ketiga. Setelah kita analisis keduanya, nah berdasarkan
identifikasi kompetensi tersebut, kita akan merumuskan tujuan pembelajaran. Di mana 3 hal yang harus kita pahami dari perumusan tujuan pembelajaran. Yang pertama kontennya, yang kedua kompetensinya, yang ketiga adalah variasinya. Lalu setelah dirumuskan tujuan pembelajaran, maka kita akan bisa membuat urutan kegiatan pembelajaran dari hari ke hari dalam satu CP. Nah, jadi satu ATP itu berisi satu CP. Jadi mungkin bisa banyak, bisa sedikit. Berikutnya adalah tentukan lingkup materi dari masing-masing tujuan pembelajaran. Yang terakhir, berdasarkan perumusan TP, tentukan jumlah jam pelajaran yang diperlukan. Nah, itulah Bapak Ibu langkah penyusunan prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Nah, ini yang kita pelajari hari ini. Jadi kita mulai dari analisa CP sampai kita menghitung jam pelajarannya. Nah, begitu Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan mungkin dari materi kita hari ini? Ada Ibu. Ya, Bu Rindang, monggo. Baik. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran, bagaimana profil pelajar Pancasila yang diterapkan di dalam ATP? Oh, begitu. Mungkin Pak Budi bisa menjawab. Tadi sudah melihat itu, bagaimana profil pelajar Pancasila. Profilnya kan ada 6. Bagaimana kita terapkan dalam alur tujuan pembelajaran tersebut. Mungkin bisa membantu Bu Rindang. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Nini, Bu Rindang ini menanggapi tentang terkait profil pelajar Pancasila yang diterapkan dalam ATP. Memang untuk ATP ini kan alur tujuan pembelajaran. Kita dalam membuat alur tujuan pembelajaran tentunya harus mengacu pada capaian pembelajaran ini. Nah, pada capaian pembelajaran ini kita juga harus mengacu pada capaiannya itu apa sih yang ingin dicapai. Nah, ini yang ingin dicapai itu adalah profil dari pelajar Pancasila itu, yaitu harus ketika kita membuat alur tujuan pembelajaran itu kita juga harus menengok dari apa yang namanya tujuan-tujuan itu, apakah untuk ada 6 dimensi ada 6 dimensi untuk profil pelajar Pancasila ini harus mengarah untuk membuat alur dari tujuan pembelajaran itu. Mungkin itu Bu bisa ditambahkan. Terima kasih sekali ya. Benar sekali Pak Budi, semua yang kita laksanakan di kelas itu harus mengarah pada terbentuknya profil pelajar Pancasila. Nah, di setiap CP itu tidak harus 6 profil itu masuk di sana. Tapi mana yang bisa kita kembangkan dengan tujuan pembelajaran tersebut? Mungkin 2 dulu, 3 dulu, tergantung bagaimana proses pembelajarannya. Begitu Bu Rindang. Ya. Iya Bu. Terima kasih. Cukup ya Bapak Ibu semuanya sudah sangat Bapak Ibu sudah paham dengan prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran ini. Nah, nanti di akhir kegiatan untuk tugas mandiri, saya berharap Bapak Ibu bisa memilih satu capaian pembelajaran, nanti membuatnya menjadi alur tujuan pembelajaran. Ya, Bapak Ibu. Nah, untuk sesi kita hari ini, saya rasa sudah cukup. Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas semua perhatiannya pada sesi ini. Mari Bapak Ibu kita tutup bersama sesi ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.